with a lightning strike. Look at me now, I'm falling. Can't even touch the stuttering. This ground I'm on keeps shaking. Oh, oh, oh. Now all I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. All I wanna be, all I ever wanna be, yeah, yeah, is somebody to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Oh, hi. Wait a minute. Who are you? nama saya Lutfi Haryana Putri dengan NIM 244110405116116, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat sebagai tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Oh my god! Yang kedua yaitu 5 pondasi Islam serta apakah seseorang masih dapat disebut muslim apabila salah satu pondasi tersebut tidak terpenuhi. Yang ketiga yaitu alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. A few moments later. Pengertian metodologi studi Islam. Saya akan membahas yang pertama yaitu pengertian metodologi studi Islam menurut bahasa. Secara bahasa, kata metodologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos yang berarti cara atau jalan dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi berarti ilmu tentang cara atau metode. Lalu, kata studi berasal dari bahasa Inggris yaitu study yang berarti kajian, penyelidikan, atau penelitian. Sedangkan kata Islam itu berasal dari beberapa kata dari bahasa Arab yang yaitu salamun yang berarti damai, terus salima yang berarti selamat, salim yang berarti suci atau bersih, lalu aslama yang berarti berserah diri, istaslama yang berarti tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A few minutes later. Berdasarkan pengertian tersebut, metodologi studi Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas cara atau metode dalam mengkaji dan memahami Islam yang mengandung makna kedamaian, keselamatan, kesucian, serta sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian menurut istilah. Secara istilah, metodologi studi Islam adalah kumpulan cara, pendekatan, atau metode ilmiah yang digunakan untuk mengkaji, memahami, dan menelaah Islam secara sistematis dan objektif, baik secara ajaran, sejarah, pemikiran, maupun fenomena sosial budaya, dengan merujuk pada sumber primer berupa Al-Quran dan hadis, serta sumber sekunder seperti hasil ijtihad ulama dan kajian akademik. Singkatnya, metodologi studi Islam itu merupakan cara-cara ilmiah untuk meneliti dan memahami Islam secara mendalam, bukan sekedar mempelajarinya secara dogmatis, tetapi juga melalui berbagai pendekatan akademik seperti pendekatan historis, sosiologis, filosofis, antropologis, dan lain sebagainya.
Lalu tujuan kita mempelajari metodologi studi Islam yaitu untuk memahami ajaran Islam secara benar dan mendalam. Lalu untuk menghindari kesalahan dalam memahami ajaran agama, menumbuhkan sikap berpikir kritis dan ilmiah, lalu mengembangkan pemikiran Islam sesuai perkembangan zaman, menjadikan ajaran Islam itu sebagai pedoman hidup. Seperti itu. A few inches later. Islam dibangun atas 5 pondasi. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat merupakan pondasi pertama dan dasar utama dalam Islam. Bunyi syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya yaitu aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat menjadi pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam serta menjadi dasar dari seluruh amal ibadah. Lalu yang kedua yaitu sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari semalam. Sholat memiliki fungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang berarti sesungguhnya sholat itu mencegah dan perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu yang ketiga yaitu puasa. Puasa Ramadan merupakan ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan dengan menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Inner peace, dinner please, dinner with peas, in a sesame soy glaze. Sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min
قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa tersebut bertujuan untuk melatih kesabaran, pengendalian diri, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat yaitu zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat berfungsi untuk membersihkan harta, membantu fakir miskin, serta mempererat solidaritas sosial dalam masyarakat. Lalu yang terakhir itu haji. Haji merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi umat Islam yang mampu secara fisik, mental, dan ekonomi. Pelaksanaan haji mengajarkan nilai kesabaran, pengorbanan, persaudaraan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah seseorang muslim itu dapat disebut muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Jawabannya yaitu pada dasarnya syahadat merupakan dasar keislaman seseorang. Selama seseorang masih meyakini dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ia tetap termasuk seorang muslim. Namun, apabila seseorang meninggalkan sholat, puasa, zakat, atau haji tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sifatnya berdosa. Khusus untuk ibadah haji, kewajiban tersebut hanya berlaku bagi orang yang mampu. Oleh karena itu, orang yang belum mampu melaksanakan haji itu tidak berdosa jika tidak melakukannya. Dengan demikian, kelima rukun Islam merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya yaitu alasan mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil naqli dan dalil akli. Yang pertama yaitu dalil naqli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa dan hanya kepadanya manusia itu menyembah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu dalil akli. Dalil akli merupakan dalil yang didasarkan pada akal dan logika.
Contoh yaitu alam semesta. Alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Segala sesuatu yang ada pasti memiliki pencipta. Keteraturan alam semesta menunjukkan adanya zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu contoh yang kedua yaitu keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur, pergantian siang dan malam, peredaran planet, serta keseimbangan alam menunjukkan bahwa alam semesta itu bekerja dengan aturan yang sangat teratur. Hal tersebut tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Lalu, contoh yang ketiga yaitu keterbatasan manusia. Manusia memiliki banyak keterbatasan seperti sakit, lemah, dan pada akhirnya akan meninggal dunia. Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa manusia membutuhkan Tuhan yang Maha Kuasa sebagai tempat bergantung. Lalu contoh yang keempat yaitu fitrah manusia. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan untuk mencari dan menyembah sesuatu yang lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan adanya fitrah manusia untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. 12 seconds later. Terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam merupakan cara atau metode ilmiah yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara sistematis dan mendalam. Lalu Islam itu dibangun atas 5 pondasi utama yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kelima pondasi tersebut menjadi dasar kehidupan seseorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, keimanan kepada Allah dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta melalui dalil akli yang didasarkan pada akal dan logika manusia. Dengan mempelajari metodologi studi Islam, maka diharapkan kita dapat memahami ajaran Islam secara lebih luas dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.